Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Masih bersama Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Kita masih membahas mengenai penyakit otitis eksterna atau juga biasa dikenal dengan infeksi pada telinga. Nah dokter, ini kita ke Dokter Junia dulu ya dok ya. Dok, kalau kebiasaan orang dok ya, kita sering itu mendengar earphone dalam sehari itu mungkin lebih dari 5 jam. Itu sebenarnya akan berpengaruh juga dok pada penyakit otitis eksterna ini? Oh iya, untuk penggunaan earphone itu berpengaruh. Terutama kan sekarang jenisnya banyak ya. Ada yang dimasukkannya agak dalam gitu. Atau ada juga yang sekarang kan yang lewat tulang. Yang lewat tulang kan dia tidak ada gesekan di liang telinga. Itu cenderung lebih aman untuk kejadian otitis eksterna ini. Kalau penggunaan earphone yang terutama bentuknya tidak pas, ukurannya tidak pas, dan terlalu lama, gesekan di telinga itu bisa memicu untuk terjadinya otitis eksterna ini. Karena nanti akan ada perlukaan, lecet, terinfeksi bakteri begitu. Lalu dok, kalau kita ada teman dok ya yang punya otitis eksterna ini, terus dia udah pakai earphone nih, kita pinjam earphone-nya, itu dapat nular nggak sih dok? Kalau nanti misalnya bakterinya nempel di earphone-nya, kemudian earphone itu kita pakai dan ternyata tidak pas di ukuran telinga kita, lecet ya dok ya, ya bakterinya bisa ikutan tertinggal begitu dan menginfeksi. Tapi tidak langsung dengan, kalau earphone dipinjam langsung menularkan, tidak. Dia harus ada perlukaan dulu, kemudian infeksi jalur masuk bakterinya dulu gitu. Berarti nggak langsung dok ya, kecuali memang sudah ada luka di awal dok ya? Iya, jadi diwanti-wanti dulu, dibersihkan dulu deh kalau pinjam-pinjam. Yang gitu. pasti sih dia karena benda asing kali ya. Dan kita kan seharusnya kalau misalnya itu dari bukan bekas ya, habis dipakai oleh teman, itu sebaiknya kan memang kita sterilkan dulu sebelum kontak dengan kita secara langsung. Nah, kita akan lanjut lagi bersama Dokter Lisda, boleh dokter? Oke. Disalin dia kita. Kita bahas mengenai. Kita akan bahas lagi ya. Jadi sebenarnya sudah lumayan banyak tadi ya yang dibahas oleh Dokter Junia tentang otitis eksterna. Kalau secara garis besar tadi, setidaknya masyarakat mungkin sudah mulai paham ya, pemirsa yang menonton, kalau otitis eksterna ini bukanlah sebuah congean yang mungkin sering didengar di masyarakat ya secara umum. Kan kebanyakan yang taunya tuh cuma congean aja kalau masalah di telinga. Padahal masalah di telinga itu ada banyak banget gitu, bukan hanya sekedar congean aja. Oke, kita ke next slide. Nah, mungkin yang topik berikutnya ini, di sesi ini kita akan bahas bagaimana sih menegakkan diagnosis gitu ya. Walaupun nanti untuk masyarakat yang menonton sekalipun mungkin sudah mendapatkan bekal pengetahuan, tapi tetap tidak boleh self-diagnose ya. Pada prinsipnya semuanya itu tetap harus dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan tingkat 1 atau fasilitas kesehatan primer. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosis itu kan kita punya 3 langkah ya. Yang pertama itu adalah anamnesis. Anamnesis itu adalah wawancara medis. Jadi wawancara medis ini adalah untuk mengumpulkan data subjektif sebenarnya. Jadi data subjektif itu apa? Data subjektif itu adalah data di mana berdasarkan pada keluhan dari si pasien. Jadi apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang dikeluhkan oleh pasien, itu yang kita dapatkan dari hasil anamnesis kita atau hasil wawancara medis. Nah, sedangkan langkah berikutnya dari anamnesis nanti ada yang namanya pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah kita mendapatkan data objektif nantinya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di bagian telinga ya? Karena topik kita hari ini adalah tentang otitis eksterna. Nah, kalau untuk anamnesisnya, itu yang pertama, kalau pada kasus otitis eksterna, kita akan menemukan yang namanya otalgia. Mungkin muncul pertanyaan nih bagi pemirsa yang menonton, otalgia itu apa? Jadi otalgia itu adalah nyeri di bagian telinga. Pokoknya si pasiennya ini nanti akan merasa telinganya itu gak enak gitu, atau akan merasa nyeri. Kemudian dia akan merasa terasa penuh. Ini sama dengan yang sudah dijelaskan ya mekanismenya oleh Dokter Junia. Jadi namanya infeksi, kan nanti liang telinganya akan bengkak tuh. Nah kalau bengkak otomatis kan dia akan semakin sempit ruangnya. Tentu kita tuh akan merasa kayak full banget di telinga kita atau penuh banget di telinga. Jadi sakit dok ya? Iya, karena kan ruangannya harusnya segini nih, misalnya ibarat pipa yang kemudian bertumpuk kotoran tuh pinggir-pinggirnya. Gitu, ya? Iya betul, tentu akan terasa penuh banget. Lalu kemudian akan terasa gatal, jadi di telinga itu nanti dia akan terasa gatal gitu. Kemudian akan ditemukan adanya discharge. Nah, discharge ini itu
kayak semacam kotoran, tapi ini harus dibedakan dengan congean tadi, atau kalau dalam bahasa medisnya disebut sebagai otitis OMSK ya, otitis media supuratif kronik. Nah, discharge ini biasanya kalau pada OE bisa ada, bisa tidak, walaupun jarang ya sebenarnya ya. Lebih ke otalgia sama rasa penuhnya sebenarnya yang paling seringnya. Nah, discharge-nya ini dia biasanya tidak berbau gitu ya. Dan dia biasanya tidak bernanah juga, tetapi memang bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Nanti juga akan dibahas di slide berikutnya tentang komplikasi dari otitis eksterna. Lalu kemudian akan terjadi penurunan pendengaran. Kenapa terjadi penurunan pendengaran gitu ya? Kenapa jadi, kalau bahasa awamnya tuh budek kali ya, dalam tanda kutip ya. Orang awam tuh mengenalnya dengan istilah itu. Kenapa bisa ada penurunan pendengaran? Karena tadi posisinya liangnya itu akan semakin sempit kan. Ibaratnya tadi ada pipa, kemudian sudah makin bengkak liang di sekitarnya, lalu kemudian ruang itu, rongga itu akan menjadi lebih sempit. Ditambah lagi ada kotoran. Kita kan selalu di telinga kita kan ada berfungsi ya serumen atau kotoran itu. Dia untuk menahan benda-benda asing atau kotoran lain yang mau masuk ke dalam. Jadi sebenarnya ada fungsinya, tapi ketika kadar atau jumlahnya berlebihan dia bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Nah, jadi akan ada penurunan pendengaran dan juga tinnitus. Tinnitus itu apa? Mungkin jadi pertanyaan. Tinnitus itu kayak berdenging. Ya, berdenging ya gitu. Jadi keluhan seperti, kenapa ya dok saya merasa kayak berdenging gitu. Nah, itu adalah tinnitus ya. Tapi Lalu berdenging itu sama kayak kita berdenging yang sehari-hari atau ada beda, Dok? biasanya mirip-mirip aja, cuman kalau kita sehari-hari tanpa infeksi tentu jarang sekali kan kita berdenging. Itu pun bisa dalam 24 jam mungkin hanya sekali, dan itu sebentar sekali. Tapi pada kasus dia infeksi, dia bisa lebih intens muncul tinnitusnya atau berdengingnya. Lalu kemudian bisa disertai demam dan bisa juga kedua-duanya, jadi telinga kanan, telinga kiri, tapi jarang. Biasanya salah satu yang dikeluhkan oleh pasien. Bisa telinga kanan, bisa juga telinga kiri. Ya, itu adalah beberapa data-data subjektif yang mungkin membawa pasien datang ke dokter. Jadi, apakah harus semua dok? Yang mungkin muncul pertanyaan bagi masyarakat, nggak harus semua. Jadi, bisa aja cuma datang dengan penuh, tinnitus, atau mungkin ada discharge. Jadi, nggak harus semua, tapi beberapa item tadi itu akan muncul menjadi keluhan yang membawa pasien datang ke dokter. Karena lebih baik periksa di awal, Dok ya, Iya, supaya nanti betul sudah sekali. infeksinya lebih meluas lagi gitu. Iya, betul. Nah, setelah kita melakukan wawancara medis tadi untuk menggali data atau keluhan pasien, data subjektif, kita akan lanjut pada pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah setelah kita mengumpulkan data dari si pasien, keluhannya apa, kita akan meng-cross check. Benar nggak sih kalau pasien bilang tadi rasa penuh, pasien bilang ada rasa nyeri di telinga, betul nggak dengan kondisi liang telinga sampai ke dalamnya, sampai ke gendang telinganya yang bisa kita lihat dari alat pemeriksaannya gitu. Itulah data objektif. Nah, jadi beberapa temuan-temuan yang akan kita dapatkan nantinya dari pemeriksaan fisik pada kasus atau kecurigaan otitis eksterna itu ada beberapa ya. Nah, tadi kan kalau misalnya kita review lagi ya tentang anatominya, berarti kan yang akan kita lihat kelainannya itu seputar mulai dari daun telinga sampai ke liang. Artinya sampai di depan dari gendang telinga posisinya yang akan kita lihat ya. Karena kalau sudah di bagian gendang sampai agak ke tengah itu sudah namanya peradang, apabila terjadi peradangan disebut otitis media gitu ya. Nah, jadi yang pertama dari daun telinga dulu. Apa yang bisa kita dapatkan menjadi penanda otitis eksterna? Nyeri tekan tragus dan nyeri tarik ya. Jadi ini adalah bagian dari ini daun telinga kita yang lunak. Ini ya, mungkin masyarakat bisa lihat yang bisa dipencet-pencet kali ya. Ya gitu. Jadi dia tulang rawan ya. Ya, yang lentur posisinya. Nah, itu ketika ada keluhan otitis eksterna mengarah ke situ, maka ketika dia ditarik atau ketika dia ditekan itu dia akan sakit. Sesuai dengan posisi anatomi di awal tadi, bahwa memang fokusnya kalau otitis eksterna itu dari daun sampai liang. Jadi memang kita akan mulai perlahan ya. Jadi pemeriksaan fisik pada telinga itu kita mulainya berurutan dari depan ke belakang. Padahal tuh normalnya kalau kita tarik-tarik seperti ini tuh nggak ada rasa, Dok ya. Coba sekarang kalau kita tarik dalam kondisi sehat kan tentu tidak akan ada rasa apa-apa. Iya, betul. Kemudian eritematosa dan edem di saluran auditori eksternal. Jadi saluran auditori eksternal mungkin yang belum pernah terpapar oleh masyarakat. Jadi saluran auditori eksternal ini adalah liang telinga. Ya, jadi itu adalah liang telinga. Jadi dia eritema artinya kemerahan. Edema artinya bengkak.
sesuai dengan yang disampaikan atau dijelaskan oleh Dokter Junia. Jadi ada bengkak dan juga ada merah sekali di pinggir-pinggir liang telinga. Ya, tadi liang telinga tuh semacam kayak selang dikit ya, selang sedikit setelah dari daun telinga. Yang pasti pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan sendiri, Dok ya. Tidak Memang bisa. harus kita ke fasilitas kesehatan agar lebih jelas apa penyakit sebenarnya yang ada di telinga kita. Kita akan Iya, bahas lagi, Dok ya. Baik. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.